Selamat pagi para siswa yang terkasih. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, penuh syukur, dan dalam cinta dan kasih Tuhan selalu. Selamat bertemu kembali dalam materi Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 12 SMA Saverius Lubuk Linggau. Baik, para siswa yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya akan mengulang kembali materi berkaitan dengan sifat hakiki perkawinan Katolik karena ada permintaan dari siswa untuk supaya saya diminta menjelaskan kembali tentang sifat hakiki perkawinan Katolik. Karena ada pertanyaan yang disampaikan di sini berkaitan dengan sifat hakiki perkawinan Katolik, maka kembali materi tentang sifat hakiki perkawinan Katolik yang sudah saya terangkan dalam pertemuan sebelumnya, ini saya terangkan kembali dalam materi pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Mari kita hening sejenak untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekali lagi selamat bertemu kembali para siswa kelas 12 yang terkasih. Dalam uraian sebelumnya sudah saya terangkan berkaitan dengan pengertian perkawinan Katolik, tujuan perkawinan Katolik, dan juga sifat hakiki perkawinan Katolik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menerangkan tentang sifat hakiki perkawinan Katolik. Alasannya ini kenapa saya terangkan kembali, tadi sudah saya jelaskan bahwa ada permintaan dari siswa untuk menjelaskan ini, saya kembali diminta untuk menjelaskan materi ini, ya. Ini. Baik. Pada pertemuan sebelumnya, dalam kegiatan belajar mengajar materi agama ini, kalian saya minta untuk melihat video perkawinan lintas agama. Maka di situ bisa kalian lihat ada ritus tata cara perkawinan. Nah, apa maksudnya saya meminta kalian untuk melihat video itu? Nah, ini nanti akan berkaitan dengan materi hari ini tentang sifat hakiki perkawinan, dan juga pertemuan berikutnya berkaitan dengan syarat sahnya perkawinan. Baik. Setiap agama ini pasti memiliki hukum atau kaidah tersendiri berkaitan dengan sifat dasar perkawinan. Sekali lagi, setiap agama pasti memiliki hukum tersendiri berkaitan dengan sifat dasar perkawinan. Dalam hal ini, agama Katolik juga memiliki dasar berkaitan dengan sifat hakikinya. Yang namanya sifat dasar perkawinan itu berarti sifat yang mutlak, ya, yang menjadi pokok acuan. Maka acuan dalam satu agama akan berbeda dengan agama lain. Itu harus kita pahami. Dalam video yang kemarin sudah kalian lihat, dalam masing-masing agama itu berbeda satu sama lain, dan itu yang akan menjadi pegangan agama yang bersangkutan. Maka sifat hakiki perkawinan Katolik juga ini yang menjadi pegangan atau acuan dasar perkawinan dalam gereja Katolik. Itu ya, bisa kita pahami bersama. Baik. Kita coba akan kembali mengurai tentang sifat hakiki perkawinan Katolik.
Pertama, yang disebut dengan hakiki ialah sifat esensial atau pokok yang pasti selalu ada dalam setiap perkawinan, termasuk perkawinan sakramen. Sifat esensial atau sifat pokok dalam setiap perkawinan itu ada dalam hukum masing-masing agama. Kita tidak bisa memaksakan bahwa hukum dalam perkawinan A ini nanti harus sama dalam hukum perkawinan di agama B. Tidak bisa. Karena hukum perkawinan dalam setiap agama itu berbeda dan itu ada sifat-sifat pokok yang dipegang di sana. Hal hakiki dalam perkawinan Katolik, dalam perkawinan Kristen, Protestan, dalam perkawinan Hindu, dalam perkawinan agama Buddha, dalam perkawinan Islam, dalam perkawinan agama Konghucu, itu juga berbeda satu sama lain. Dan itu yang nanti akan menjadi dasar perkawinan. Itu ya, maka sekali lagi mohon dipahami sifat hakiki perkawinan setiap agama berbeda. Maka hal ini jugalah yang nanti berpengaruh ketika seseorang mengucapkan janji perkawinan. Bagaimana janji perkawinan yang dinyatakan dalam agama-agama, setiap agama-agama itu yang sudah kalian lihat dalam video sebelumnya berkaitan dengan ritus perkawinan agama Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Gitu ya. Baik, itu yang saya bahas tentang video sebelumnya berkaitan dengan sifat hakiki perkawinan Katolik. Nah, dan juga sifat hakiki perkawinan pada umumnya. Sekali lagi, sifat hakiki perkawinan Katolik ini berlaku dalam konteks gereja Katolik, dalam konteks agama Katolik. Maka dikatakan di sini termasuk perkawinan sakramen ya, dalam hal ini juga yang dimaksudkan di sini adalah perkawinan dalam agama Katolik. Nah, ada dua sifat hakiki perkawinan Katolik yang kemarin juga sudah saya terangkan. Pertama monogam atau unitas dalam bahasa Latinnya, dan yang kedua tak terceraikan atau dalam bahasa Latinnya indissolubilitas. Nah, berkaitan dengan sifat-sifat ini, pertanyaan yang kemarin muncul adalah, sehingga saya diminta untuk menjelaskan ini, bagaimana dengan jenis-jenis poligami? Apakah agama Katolik, gereja Katolik itu menyetujui terhadap adanya berbagai jenis poligami? Itu pertanyaan yang muncul. Lalu, bagaimana orang yang sudah menikah dan kemudian menikah dalam gereja Katolik dan kemudian bercerai secara sipil, atau bercerai secara sipil itu bukan bercerai di agama ya, di agama Katolik ya, bercerai secara sipil dan kemudian yang bersangkutan ingin menikah lagi. Bagaimana itu, Pak? Itu dua pertanyaan yang muncul. Hal yang pertama berkaitan dengan monogam, hal yang kedua berkaitan dengan tak terceraikan. Dua pertanyaan itu akan kita jawab dan akan terjawab dalam penjelasan tentang dua sifat hakiki perkawinan Katolik berikut. Dasar hukum gereja Katolik dalam menerapkan sifat dasar perkawinan Katolik ini, dasarnya adalah Kitab Hukum Kanonik Kanon 1056. Saya bacakan di sini. Ciri-ciri hakiki perkawinan ialah unitas, kesatuan, dan indissolubilitas, sifat tak dapat diputuskan, yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen. Begitu yang dikatakan dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 1056. Dalam panduan hukum gereja Katolik Kanon 1056. Sifat dasar pertama, monogam, unitas.
Yang dimaksud dengan monogam adalah bahwa perkawinan hanya sah dilaksanakan antara seorang pria dan seorang wanita. Dan dalam hal ini tidak dibenarkan adanya poligami maupun poliandri. Poligami itu artinya seorang suami memiliki beberapa istri, poliandri itu artinya seorang istri memiliki beberapa suami. Berbagai bentuk poligami, berbagai bentuk poliandri juga, itu juga tidak dibenarkan. Karena yang namanya monogam, unitas, itu perkawinan hanya sah jika dilaksanakan antara seorang pria dan seorang wanita. Bisa itu, lebih dari itu. Gitu ya. Itu yang menjadi pegangan. Maka ketika tadi muncul pertanyaan berkaitan dengan berbagai jenis poligami, bagaimana gereja Katolik menyikapi hal itu? Gereja Katolik, agama Katolik hanya monogam, seorang pria dan seorang wanita. Maka dalam gereja Katolik itu tidak menerima adanya poligami maupun poliandri dalam bentuk apapun. Gitu ya. Nah, lalu kalau kita lihat itu ada dua bentuk poligami, yakni poligami simultan dan poligami suksesif. Dua bentuk poligami ini juga tidak dibenarkan dalam gereja Katolik. Apa itu poligami simultan? Poligami simultan itu artinya pada waktu yang bersamaan seorang suami memiliki beberapa istri sekaligus. Atau seorang pria memiliki beberapa wanita menjadi istrinya secara bersamaan. Simultan. Sedangkan poligami suksesif itu artinya seorang suami memiliki beberapa istri dalam waktu yang tidak bersamaan. Bahasa sederhana kita mengatakan sistem kawin cerai lah. Entah poligami simultan, entah poligami suksesif, dalam ajaran hukum perkawinan Katolik tidak dibenarkan. Ya. Ini. Maka ini harus kita pahami bersama. Maka jelas apa yang dikatakan tadi, yang dinyatakan tadi, yang ditanyakan juga bahwa bentuk poligami yang ada dalam gereja Katolik bagaimana sikapnya itu. Berbagai bentuk poligami, poliandri, gereja Katolik tidak menerimanya. Poligami simultan, seorang suami memiliki beberapa istri sekaligus. Ya, beberapa istri sekaligus. Tidak dibenarkan. Atau seorang suami memiliki beberapa istri dalam waktu yang tidak bersamaan. Setelah menikah, cerai, menikah lagi, cerai lagi, menikah lagi, cerai lagi, juga tidak dibenarkan. Itu ya. Nah ini. Dalam hal ini kalau ada dalam gereja Katolik seperti yang ditanyakan tadi, ada orang menikah secara Katolik, kemudian menikah bercerai secara sipil, ya bercerai secara sipil, artinya bercerai dalam hukum negara gitulah ya, secara sipil. Nah, bagaimana hal itu? Orang itu apakah bisa menikah lagi? Orang yang demikian dalam tata hukum perkawinan Katolik itu juga tidak bisa menikah lagi. Meskipun dia sah secara sipil, tetapi dalam ajaran Katolik dia tidak. Nah, bagaimana dengan kasus itu, Pak? Apakah dia masih bisa sebagai seorang Katolik? Tidak.
Jawaban jelas tidak. Karena dalam hukum perkawinan Katolik hanya monogam. Poligami suksesif atau simultan tidak dibenarkan. Kalau orang menikah dalam perkawinan Katolik antar sesama orang Katolik misalnya kan, lalu kemudian bercerai secara sipil, karena dalam agama Katolik kan tidak dibenarkan bercerai secara sipil. Lalu yang bersangkutan menikah lagi, itulah yang dinamakan poligami suksesif. Menikah, bercerai, menikah lagi, sama saja kan? Itu tidak dibenarkan. Maka apakah perkawinan yang dilangsungkan itu sah? Dalam hukum gereja Katolik, perkawinan keduanya itu tentu tidak. Dan gereja Katolik tidak akan menerima perkawinan yang kedua itu. Karena yang dapat memisahkan perkawinan hanya kematian. Nah, lalu poligami simultan tidak dibenarkan dalam hukum gereja Katolik. Alasannya adalah karena dalam hukum gereja Katolik dituntut ikatan perkawinan dengan hanya satu jodoh pada waktu yang sama. Karena tadi hakikat perkawinan yang monogam hanya seorang pria dan seorang wanita. Lalu dalam poligami suksesif juga tidak dibenarkan karena hanya perkawinan pertama yang dianggap sah, sehingga perkawinan berikutnya tidak sah. Sekali lagi, poligami suksesif juga tidak dibenarkan dalam hukum perkawinan gereja Katolik karena hanya perkawinan pertama yang dianggap sah, sehingga perkawinan berikutnya tidak sah. Dasarnya adalah sifat monogam. Apa itu monogam? Hanya seorang pria dan seorang wanita. Maka sekali lagi, bentuk poligami apapun tidak diterima dalam gereja Katolik, dalam hukum perkawinan gereja Katolik. Nih. Nah, baik, ini para siswa. Maka ketika orang tadi yang menikah sistem kawin cerai sudah menikah dalam gereja Katolik, kemudian dia bercerai secara sipil dan kemudian ingin menikah lagi, apakah bisa? Oh, tentu tidak. Mengapa tidak? Karena perkawinan berikutnya dianggap tidak sah. Gitu ya. Landasannya hanya seorang pria dan seorang wanita, tidak lebih dari itu. Itu yang patut menjadi pegangan bersama. Dalam perkawinan Katolik, suami mesti menyerahkan diri seutuh-utuhnya kepada istrinya. Dan sebaliknya, istri pun harus menyerahkan diri secara utuh kepada suaminya. Yang diserahkan bukan suatu hak, bukan badan saja, juga bukan hanya tenaga dan waktunya, melainkan seluruh pribadi. Maka karena hal inilah tidak boleh terbagi kepada pribadi-pribadi lain. Hanya satu untuk sampai pada kematian yang memisahkan perkawinan mereka. Itulah hal penting dalam sifat monogam, unitas. Tak boleh terbagi-bagi. Hanya satu untuk sampai kepada kematian yang memisahkan mereka. Itu berkaitan dengan sifat pertama, yakni monogam. Karena hanya seorang pria, seorang wanita, penyerahan diri, cinta yang dimaksudkan cinta secara total, keseluruhan,
Ya, bukan karena saya mau menikah ini karena ini. Ya, saya menyerahkan ini, menyerahkan hak saya kepada suami saya, kemudian tenaga dan waktu saya. Bukan hanya itu, tetapi seluruh pribadinya. Namanya cinta total, berarti seluruhnya. Penyerahan dari suami kepada istri, begitupun istri kepada suami. Oke, para siswa. Kita sekarang beranjak ke poin berikutnya, sifat perkawinan yang kedua, yakni terceraikan, indissolubilitas. Seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya. Yang dimaksud dengan terceraikan atau dalam bahasa Latin indissolubilitas adalah ada di atas. Perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut tuntutan hukum memiliki akibat tetap dan tidak bisa diceraikan atau diputuskan oleh kuasa manapun kecuali oleh kematian. Itu yang tertera dalam penjelasan di atas itu kan. Nah ini. Perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut tuntutan hukum memiliki akibat tetap dan tidak bisa diceraikan atau diputuskan oleh kuasa manapun, oleh apapun, kecuali oleh kematian. Maka ini berkaitan erat dengan istilah monogam tadi, yakni penyerahan cinta total. Penyerahan cinta total karena dasar monogam itu adalah dasar pengertiannya hanya seorang pria dan seorang wanita. Maka perkawinan Katolik itu bersifat hanya maut yang dapat memisahkan keduanya. Dalam perkawinan Katolik, seorang tidak dapat menikah untuk jangka waktu tertentu. Kemudian bercerai untuk menikah lagi dengan orang lain. Nah, kalau hal ini terjadi, maka barang siapa bercerai meskipun sah secara sipil, seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, tidak memenuhi janjinya untuk menikah seumur hidup. Dan bila ia menikah lagi, maka perkawinan itu tidak sah. Mengapa demikian? Karena masih terikat pada perkawinan sebelumnya. Ya, sekali lagi saya ulangi di sini, seseorang tidak dapat menikah untuk jangka waktu tertentu, kemudian bercerai untuk menikah lagi dengan orang lain, meskipun dia mengajukan perceraian secara sipil dan pengajuannya itu disetujui secara sipil. Dia mendapat surat cerai misalnya, dan kemudian dia menikah lagi. Perkawinan yang berikutnya itu pun tidak sah dan tidak akan bisa disahkan dalam gereja Katolik. Karena apa? Masih terikat pada perkawinan sebelumnya. Ini, maka kalau orang Katolik, misalnya kalian siswa-siswi yang Katolik menikah sama Katolik, dan kemudian kalian menginginkan untuk bercerai, apakah bisa? Tidak bisa. Ya, no, tidak bisa. Pak, tapi saya ingin bercerai dan perceraiannya itu disahkan, disetujui oleh hukum sipil, disetujui oleh hukum negara. Dan saya sudah mendapat surat cerai itu. Surat cerai yang diberikan oke sah secara sipil. Tapi dalam hukum gereja Katolik tidak sah, tidak diperkenankan. Itu ya. Maka kalau orang Katolik menikah itu berarti satu untuk selamanya. Hanya maut yang
memisahkan. Kematianlah yang memisahkan. Karena itu bersifat tetap. Apapun alasannya untuk bercerai, tidak bisa. Lalu, dalam sifat yang tak terceraikan itu, termuat pesan demikian, bahwa perkawinan Katolik itu menuntut cinta yang personil, total, tetapi juga permanen. Ikatan perkawinan berlaku seumur hidup. Karena perkawinan berarti penyerahan diri secara total tanpa syarat. Juga tanpa pembatasan waktu di dunia fana. Dalam cinta yang diberikan bukan cinta karena menginginkan kebahagiaan ini, kebahagiaan itu, tetapi penyerahan secara total. Dan itu bersifat tetap, berlaku seumur hidup. Itulah para siswa, dua sifat hakiki perkawinan Katolik, yakni monogam dan tak terceraikan. Nah, dengan penjelasan yang saya berikan ini, kiranya dapat menjawab pertanyaan dari siswa yang disampaikan kepada saya berkaitan dengan sifat hakiki perkawinan Katolik. Pertanyaan pertama tentang jenis-jenis monogam, jenis-jenis poligami, berkaitan dengan jenis-jenis poligami. Apakah Gereja Katolik menerimanya? Itu sudah saya terangkan di atas bahwa Gereja Katolik tidak menerima bentuk poligami apapun itu. Ya, alasannya sudah saya terangkan sebelumnya tadi. Itu. Kemudian, bagaimana kalau orang yang pertanyaan kedua tadi kan, bagaimana kalau orang sudah menikah dalam Gereja Katolik dan kemudian menginginkan bercerai, dia bercerai, lalu bercerai secara sipil, mendapat surat cerai secara sipil, dan kemudian dia ingin menikah lagi. Apakah sah pernikahan yang kedua? Pernikahan yang kedua oleh Gereja Katolik dianggap tidak sah karena masih terikat perkawinan sebelumnya. Lantaran sifat dasar perkawinan Katolik kita adalah monogam, hanya seorang pria dan seorang wanita, juga tak terceraikan. Itu ya, kiranya jelas apa yang saya sampaikan berkaitan dengan sifat hakiki perkawinan Katolik. Nah, ini para siswa yang terkasih, penjelasan ulang berkaitan dengan sifat hakiki perkawinan Katolik. Nah, hal yang mau saya sampaikan di sini yang terakhir untuk materi sifat hakiki perkawinan Katolik adalah dalam hukum Gereja Katolik sifat hakikinya memang monogam dan tak terceraikan. Dalam agama lain juga memiliki hukum perkawinan tersendiri, sehingga sifat hakiki perkawinannya juga pasti akan berbeda. Apa yang saya terangkan tadi adalah sifat hakiki perkawinan Katolik. Maka sifat hakiki perkawinan dalam agamamu masing-masing, dalam agamanya masing-masing, itu juga bergantung dari hukum perkawinan dalam agamanya masing-masing. Hukum perkawinan agama A akan berbeda dengan agama B, berbeda dengan agama C, agama D, dan seterusnya. Dan berkaitan dengan perbedaan atas sifat dasar perkawinan setiap agama, mari saling menghormati satu sama lain. Mari menghargai perbedaan itu, karena perbedaan itu indah. Dengan perbedaan itulah kita nanti akan dipersatukan. Mari bersama-sama untuk saling memahami sifat dasar perkawinan setiap agama. Karena setiap agama pasti memiliki sifat dasar
perkawinan yang berbeda-beda. Dan itu sekali lagi didasarkan atas hukum perkawinan agama yang bersangkutan. Terima kasih para siswa. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian para siswa yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, penuh syukur, dan dalam cinta dan kasih Tuhan selalu. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam berkat dan lindungan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita semua.